الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya minta kerjasama semuanya selesai muliakan yang akan dapat ke depan dan insyaallah lebih ramai dengan hati insyaallah. Yang depan insyaallah dapat ke depan isikan sosok yang dihadapan insyaallah berkaitan dengan alhamdulillah, segala puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan nikmat yang berbagai. Bersama-sama kita hadir di majlis hasanah insyaallah kita akan mendengarkan syaratan khas dengan Baginda Habib Mustafa bin Muhammad Syihab. InsyaAllah dengan topik yang akan menarik tuan-tuan tentang hadiah yang terbaik seorang ayah kepada anak-anak ini. Yang ini adalah tuan-tuan akhlak yang mulia. InsyaAllah saya rasa topik yang begitu penting bagi lihat anak-anak kita seorang kita pada zaman sekarang ini juga mungkin memang berilmu lah kita cakap untuk orang pandai dan sebagainya, tapi akhlak macam sikit kekurangan. Jadi insyaAllah yang ada kepentingan untuk kita touch, untuk kita sentuh bab hari ini. Baik tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perhimpunan kita ini diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaAllah kita mulakan sesi kita ini secara sempurna dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaAllah semuanya berjalan lancar. Al-Fatihah. Baik, tanpa saya melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Habib Mustafa bin Muhammad Syihab insyaAllah dengan sebelas untuk menyampaikan topik yang saya sebutkan tadi, hadiah yang terbaik seorang ayah kepada anak dia dan akhlak yang mulia insyaAllah. Pada Allah syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahim ar-rahman, al-fadl wal-jud wal-ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil akwan, sayyidil kainat, insiha wal-jan, وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم وضع الميزان، وعلينا معهم توفيق برحمتك يا كريم يا منان يا ديان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني والوهاب الغني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تسمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
المسلمين نوينا الطعام والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وحبه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلف الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat hidayah dan nikmat taufik dan nikmat Allah taala masih panjang berumur kita. Allah taala masih berikan kita kesempatan untuk berpulang kepadanya, beristighfar kepadanya, dan taufik pula Allah taala berikan kita di rumahnya. Melaksanakan salat maghrib berjamaah menjadikan salah satu syiar min sya'airillah. Dzalika man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Di antara tanda ketakwaan hati adalah ketika seorang hamba mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita duduk di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia pula, waktu antara maghrib dan isya. Mari bersama kita niatkan untuk memakmurkan waktu ini karena ini adalah waktu yang sangat dan amat mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah mengungkap rahasia yang luar biasa pada waktu saat ini. Allah taala menceritakan mereka orang-orang yang di siang hari mereka letih bekerja mencari nafkah, namun ketika datang petang mereka tidaklah beristirahat, melainkan mereka pergi ke masjid, salat maghrib berjamaah dan duduk sampai isya. Mereka jauhkan badan mereka dari tempat istirahat. Kata Jabir bin Mu'min Allah yang yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sungguh mereka membuat jarak, menjauhi antara badan mereka dan tempat istirahat mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka ke masjid, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut kepada Allah. Di saat yang sama pula tama'an, mempunyai harapan yang besar kepada Allah. Dan juga senantiasa mereka menginfakkan apa yang kami berikan daripada rezeki. Kemudian apa yang terjadi? Hadiah apa, pahala apa yang Allah Taala akan berikan kepada mereka itu? Orang-orang yang memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Allah Taala menyatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tidaklah ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang telah kami siapkan untuk mereka dari hal-hal yang menjadi petunjuk mata mereka nanti di hari kiamat. Beberapa ibadah kita tahu baginda Nabi SAW mengungkapkan pahala-pahalanya dengan kadar-kadar tertentu. Namun ada beberapa ibadah yang kadar pahala itu tak bisa dibatasi, kembali kepada Allah. Allah lah yang menentukannya. Seperti ibadah puasa, Al-Shaum, Bainahu wa Al-Anzir. Begitu pula pahala orang-orang yang memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Dalam grammar bahasa Arab ada isim nakir, nafsun. Bila mana kalimat nakir ini ada la nafiyah, maka itu menjadi umum, absolut, mutlak. Tidaklah ada satu jiwa pun, siapapun itu, tidaklah ada makhluk yang mengetahui apa yang Allah Taala siapkan bagi mereka yang memakmurkan masa antara maghrib dan isya. Berkata ulama-ulama kita, sebesar-besar bayangan dan harapanmu terhadap pahala itu, sungguh yang Allah Taala berikan lebih besar daripada yang kau harapkan, daripada yang kau bayangkan. Pada soal nafsu maaf dia lebih koroti alim jazaan, itu adalah balasan atas yang mereka lakukan. Jadi alhamdulillah duduknya kita di waktu yang mulia ini, dan juga Allah Taala masih panjangkan umur kita. Barusan kita merayakan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Namun sudah lewat 3 minggu dari bulan pertama dari tahun itu, dan senantiasa dia akan lewat dan terus lewat. Jadi bergantinya tahun itu mengirim surat kepada kita. Pula silih bergantinya hari, silih bergantinya bulan. Semua itu memberikan pesan-pesan untukmu. Namun kadang-kadang kau tidak membagikan pesan-pesan itu.
Bahkan detukan jantungmu pula senantiasa dia memberikan pesan. Apa pesannya itu? Taqaqqal bil mar'i qa'idatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Detukan jantung hati manusia berkata kepadanya, "Hai fulan, kita bilang hakikat daripada dirimu itu hanya beberapa menit dan detik. Inilah hakikat manusia, hanya berupa zaman yang mana itu akan berlalu." Dahulu kala Sayyidina Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ya ibn Adam, innama anta ayyamun fa idza dhahaba ba'du yawmika faqad dhahaba ba'duka." Bila mana telah lewat daripada beberapa hari-harimu, maka telah hilanglah pula sebagian daripada dirimu. Dan hakikat daripada dirimu itu adalah berupa zaman yang tertentu. Akan datang suatu hari nanti, kita akan menyanding suatu title. Title ini bukan title akademik, tapi title yang akan kita dapatkan siapapun itu, tak kenal besar atau kecil, suku manapun, dari kabilah manapun akan datang, dia akan menyanding sebelum namanya title almarhum. Ini jabatan yang akan semua kita dapatkan jabatan itu. Karena ada tanya namamu pula, namun akan disebutkan sebelum namamu itu almarhum pula suatu hari nanti. Jangan tanya apakah dia akan datang, pasti akan datang. Namun tanyalah bagaimana keadaanmu nanti ketika dia datang. Maka persiapkanlah harimu untuk hari esok yang kekal dan abadi. Jadikanlah keadaanmu di dunia ini sebagaimana selayaknya orang asing atau orang yang hanya singgah sementara. Bukanlah tanah air yang kekal abadi. Bagi Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabil wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur. Wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing, bukan penduduk asing. Jadilah engkau sebagai orang yang hanya singgah sahaja, bukan sebagai tanah air. Kenapa? Karena hakikat daripada tanah air manusia adalah nanti di akhirat. Dan penentu tanah air akhirat itu sekarang kita yang di dunia ini. Kalau akan menjadikan tanah air abadi itu syurga, insya Allah atau na'udzubillah sebagainya terangkan Rasulullah SAW. Semua itu akan terjadi. Namun yang namanya manusia mempunyai dua umur. Ada umur yang dimulai dengan kelahirannya dan selesai dengan wafatnya. Namun ada pula umur yang lebih panjang dari itu, yang tidak selesai dengan wafat. Umur yang terus ada. Selain masih ada orang yang mengenang, lagi masih ada orang yang mendoakan, lagi masih ada orang yang mengenang jasa kebaikan. Itu adalah umur. Mereka yang dalam sampai ini Taqaqqal bil mar'i qa'idatun lahu inna hayata daqa'iqun wa thawani. Farfa' bi nafsika dhikra fa inna dhikra bil lisan umrun thani. Betul, hanya mengandalkan masa umur kita sangat pendek. Betul, namun perlunya umur yang kedua adalah apa itu? Adalah anak-anak aset terbesar umur kedua. Orang-orang yang mengenal bulan aset untuk kau jadikan itu umur yang kedua. Ada tuan. Kalau banyak umur, ruh masih ada sekitar berapa? 40 tahun kan? 60 tahun kan? 80 tahun kan? Semua akan terlalu besar. Kalau ada yang 60 tahun, seandainya 60 tahun. Ya, kau tahu itu berapa kau itu dalam sehari? Seandainya kau dari lahirmu, seandainya kau akan hidup dalam sehari 8 jam. Berarti sepertiga daripada hari itu isinya hidup. Kalau seandainya kau hidup selama 60 tahun, berarti 20 tahun isinya hidup. Kau hanya hidup dalam 40 tahun saja dari 60 seandainya 60 itu. Ibaratnya dari kalau kita jadi lahan, itu saja. Bukan sebagai kosong yang mereka sangat seperti itu dengan mata mereka. Dengan mata mereka sama bertawang. Nah, mereka akan seperti itu dengan apa yang namanya waktu, dengan apa yang
menahan daripada harta-harta. Betul? Nah, berkata Imam Al-Bukhari, ada aqwaman kanu ala awqatihim asyad hisran minkum ala darahikum wa danasikum. Atau mendapatkan suatu kaum yang mereka itu sangat perhitungan kepada waktu-waktu mereka, lebih daripada kalian perhitungan dengan harta-harta kalian. Begitu. Lalu Imam Ghazali berkata, "Kullu nafasin min anfasika jawharun tati adalah setiap hembusan nafas itu bagikan mutiara. Berapa harganya? Bukan seperti mutiara yang ada, bukan. Mutiara yang tak terhingga harganya, yang tak terhingga, yang tak terhingga dalam harga yang sangat mahal. Yang hembusan nafas itu. Apakah ada sekarang teknologi yang bisa mengembalikan waktu? Apakah bisa kita membeli waktu ini? Kita nak beli waktu yang dari 24 jam, aku nak beli waktu 1 jam saja dari 25 jam untuk hari itu. Akan bisa emang. Inilah jatah dalam 1 hari. Inilah waktu. Tak akan bisa kau kembalikan yang telah lewat, dan tak akan bisa pula kau membeli waktu orang lain. Oleh karena itu kalau seandainya kita melihat orang yang dia itu membuang-buang hartanya, dia punya banyak emas, contohnya dia buang-buang emasnya ke laut, dia punya banyak uang dan dia bakar maninya itu, uangnya itu dengan api dibakar, uangnya, harta dibakar. Mungkin kita akan menyangka dia orang gila, membuang-buang harta yang itu saja. Karena ulamanya sebetulnya, kalau kau mau tahu sebenarnya yang lebih gila lagi adalah mereka yang membuang-buang waktunya. Kalau harta engkau buang-buang, engkau bisa cari lagi harta itu, engkau bisa kembalikan lagi. Emas yang kau lemparkan ke laut itu, kau bisa cari lagi. Harta bisa kembali terdalam kau buang. Namun, terdalam kau membuang-buang, dengan apa cara kau bisa mengembalikan waktu yang telah lewat itu? Tidak bisa lewat. Yang ada adalah kesalahan. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Kitab Al-Iman di sana disebut bahwasanya ada suatu penderitaan yang berupa penyesalan. Penyesalan ini diderita bukan hanya oleh orang di neraka, bukan mereka pun yang sudah masuk surga, mereka penghuni surga. Masih adakah ada sisaan di surga? Kalau tidak ada, surga di sini dipasmon, tapi ada satu ada yang mereka derita, yang itu ada tak mungkin dihapus. Apa itu adalah azab daripada penyesalan. Penyesalan apa? Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadisnya di mana Al-Bayhaqi di Al-Iman di sana disebutkan, "Ma yatahassal ahlul jannati 'ala syai'in illa 'ala waqtin lam yadhkur ismullahi fihi." Tidaklah merugi penghuni surga karena kerugian adalah suatu penderitaan. Yang namanya surga tak ada penderitaan di sana kecuali adalah Allah. Ada yang masih mereka rasakan. Ada inilah satu-satunya siksaan atau azab yang ada di surga. Kalau mereka di sini semua ada semua, dan di surga ada satu siksaan ini. Apa itu? Mereka tidaklah merugi atas apapun kecuali kata Nabi Allah, mereka merugi atas saat-saat atau waktu yang mereka lewati yang tidak mereka berzikir kepada Allah di dalam waktu itu. Inilah kerugian mereka. Mereka tidak bermaksiat dalam waktu itu, namun mereka tidak gunakan waktu itu untuk taat. Inilah kerugian yang abadi. Walaupun engkau sudah di surga, kau akan merasakan kerugian itu. Nasallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu kalau mereka tidak menyikapi waktu, istilah waktu itu dengan ketentraman dan yang manfaat. Dan kalau seandainya kita tak mengandalkan waktu hidup kita sahaja sangat pasti, namun kau adalah itu, atau adalah anak-anakmu, karena mereka adalah aset terbesarmu. Mereka adalah proyeknya yang paling besar untuk keselamatanmu dunia dan akhirat. Jadi Nabi Allah bersabda dari ini dan ada amal betul kan? Terkadang itu ada dua hal, maka semua amal-amalnya selesai, terputus. Amalnya itu yang terputus. Kecuali 3 perkara. Yang di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat.
sedekah yang mengalir, dan yang ketiga ini awwaladun shalihun yad'u lahu, atau dia punya anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Dengan adanya anak soleh itu kau hidup. Dengan adanya mereka orang yang mengenangmu itu kau boleh hidup. Jangan terus mengaji. Yang mana anak itu mengajarkan itu mendoakan senantiasa kau hidup dalam keadaan yang nikmat. Selagi masih ada mereka orang yang mendoakan. Allah Ta'ala menyatakan ini dalam surat Yasin yang tadi kita baca. Bahwasanya kami biasa akan menulis nama-nama mereka, maaf dan apa yang mereka lakukan. Juga ada wa'ata'ahu. Apa artinya ata'ahu? Dalam beberapa tafsir dikatakan artinya peninggalan. Yang di antara peninggalan itu adalah anak. Maka terus senantiasa dituliskan amal-amal baik itu bila mana anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Oleh karena itu, pandanglah anakmu sebagai aset terbesar untuk dunia dan akhirat. Bagaimana kita mendidik mereka? Dalam tema tadi yang dibawakan, yang disebutkan bahwasanya hadiah terbesar seorang ayah kepada anaknya adalah akhlak yang baik. Betul. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasan." Tidaklah ada pemberian yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang lebih hebat daripada perangai yang baik, akhlak baik. Kalau seorang ayah mengajarkan kepada anaknya akhlak yang baik, maka itu adalah hadiah terbesar dari si ayah itu untuk anaknya. Kenapa? Untuk keselamatan anaknya dunia akhirat dan untuk aset si ayah itu nanti di akhirat. Dan memang perihal akhlak hasanah, perangai-perangai yang baik, itu adalah perihal yang dijunjung tinggi oleh Islam. Bagaimana Allah bersabda dalam hadisnya, "Inna likulli dinin khuluqan." Setiap agama mempunyai nilai-nilai kebaikan, akhlak, dan adapun akhlak di Islam adalah al-haya, sifat merasa malu. Itu adalah akhlak yang paling utama dalam agama Islam. Sebagian dari Allah juga bersabda, "Aqrabu min manzilan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat denganku nanti hari kiamat siapa? Yang menjadi pendamping bagi Nabi SAW di surga. Siapa mereka itu? Apakah yang banyak ibadahnya? Oh tidak. Yang banyak sedekahnya? Oh tidak. Yang akan menjadi pendamping Nabi SAW di hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Dan baginda bersabda dalam hadis pula, "Innal 'abda la yablu." Seorang hamba itu akan mendapatkan maqam tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah, yang tidak bisa mendapatkan maqam itu dengan sholatnya atau puasanya, hanya bisa dicapai derajat tinggi itu dengan akhlak yang baik. Sangat tinggi sekali dengan akhlak yang baik itu. Seorang ayah mengajarkan akhlak yang baik kepada anaknya, dia adalah berusaha mendekatkan si anak itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berusaha menjadikan anak itu sampai ke derajat-derajat yang tinggi itu. Namun, kapan sebenarnya perihal tarbiyah pendidikan itu dimulai? Lalu ada seorang yang ketika dia mendapatkan anak baru lahir anaknya, semalam istrinya baru melahirkan seorang anak normal. Maka dia pergi ke seorang guru di pagi harinya, "Ustaz, ada apa? Doakan saya semalam Allah Ta'ala kasih rezeki anak. Alhamdulillah selamat semua. Oke, apa yang kau nak? Doakan saya sukses dalam mendidik anak saya. Saya akan didik anak saya." Maka berkata Ustaznya, "Ya waladi, ayolah, sungguh kau sudah telat. Kau sudah telat." Berkata murid itu, "Tidak Ustaz, maksud saya semalam saya baru dapat anak itu, baru ada semalam." Kata guru, "Iya semalam kan telat. Kau sudah sangat lama untuk mendidik anak."
Bingung seperti itu. Apa itu laki? Kenapa aku dikatakan telat untuk menjadi anak? Padahal semalam baru lahir. Telat. Berkata gurunya itu, yang namanya pendidikan bukan hanya dimulai ketika engkau mendapatkan anak yang baru lahir. Bukan. Kalau kau mau mulai dari kayak itu sudah sangat dan sangat lama. Yang mana sebenarnya pendidikan itu atau akhlak yang baik kita berikan kepada anak-anak kita ketika apa? Walaupun mungkin sudah sangat telat kita tapi untuk menjadi bahan renungan itu. Tarbiyah yang benar diberikan seorang ayah kepada anaknya. Tatkala si ayah itu belum menikah. Ketika seorang laki-laki masih bujang dan dia hendak menikah, ketika itu dimulai pendidikan untuk sekolah anak-anak sebelum dia menikah. Maka dia mencari calon istri. Si perempuan juga mencari calon suami yang targetnya adalah ini istriku akan menjadi ibu daripada anak-anak. Ini suamiku akan menjadi ayah daripada anak-anak. Maka carilah pasangan yang kawalimu. Pasangan itu akan menjadi ibu atau ayah daripada anak-anak. Itu nomor satu ikhwan. Jangan salahkan anak-anak kalau anak gagal dalam tarbiyah karena kau salah memilih pasangan hidup. Itu kita paham. Dalam perihal tarbiyah orang mulai dari memilih pasangan hidup. Pilihlah istri yang mana? Yang kau bangga, yang kau percaya dia bisa menjadi ibu daripada anak-anak. Itu kalau pilihlah suami yang kau percaya dunia akhirat dia menjadi ayah daripada anak-anak. Setelah memilih kawan, mulailah proses khidbah dan sampai menikah. Ini langkah kedua. Ketika menikah pun sudah mendekati untuk mengemban amanah yang luar biasa itu. Tarbiyah al-aulad. Ketika dia menikah, hendaknya ia berniat yang baik dalam pernikahan itu. Bukan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan duniawi saja, tidak. Pernikahan adalah syiar yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikah itu sebagian daripada tanda kebesaran Allah. Allah Ta'ala wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kebesarannya Allah Ta'ala jadikan dari diri kalian pasangan kalian. Jadi nikah itu tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, ketika kita mendengar dari para masyayikh para guru dan kalau Allah menghadiri akad nikah, syiar yang besar, sunnah bagi Nabi SAW sudah bersabda, dan dipahami sunnati, keman rojaka sunnati baisa, dan nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, bukan daripada golongan nikah. Ketika terjadi ia qabul zawaj dan qabul, ingat ini adalah syiar tanda besar Allah. Oleh karena itu banyak daripada kaum suami ketika mereka menghadiri pernikahan, ketika akad mereka berdoa. Kenapa? Karena mereka berdoa ini adalah waktu mustajabnya doa. Ketika ada yang qabul itu, karena kita besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu sebutkan dalam ayat itu targetnya pada pernikahan. Kita semua ilaiha agar kalian tinggal sekat tempat tinggal kepadanya, kepada pasangan kalian. Suami adalah tempat tinggal bagi istri, dan istri juga tempat tinggal bagi suami. Dan coba perhatikan apa arti tempat tinggal, apa guna daripada rumah. Rumah itu apa? Untuk berteduh, untuk berlindung, untuk istirahat. Semua fungsi daripada rumah itulah fungsi daripada seorang pasangan. Tatkala engkau hujan di luar, engkau kembali ke rumah berteduh. Tatkala engkau jatuh di luar terluka, engkau kembali ke rumah berobat. Tatkala engkau berhenti capek dari luar, engkau istirahat di rumah. Itulah pula arti pasangan sekolah. Jadi engkau rumah yang nyaman untuk pasanganmu. Agar ketika ia terluka kembali kepadamu. Ia sedih,
bersimpuh di hadapan. Ia dipuja di sana, ia berteduh kepada itu artinya kita sempurna di lain hal. Kalau kita memandang pernikahan dengan pasangan seperti ini adalah step kedua dalam cara dia berlaku mendidik anak istri caranya itu. Mulai daripada anak sampai menikah kemudian menikah dengan cara-cara dan dengan niat tertentu. Memandang pernikahan itu sebagai tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia. Kemudian ada ketika sudah menikah lebih dekat lagi dia akan menambah namanya itu hamillah istrinya. Ketika hamil istri itu luar biasa ya. Di sini harus menjaga istri. Jangan sampai istri itu engkau berikan dia makanan yang tidak halal. Karena pengaruhnya nikahan dan jauh. Jangan sampai engkau perdengarkan istri itu hal-hal yang tidak layak didengarkan karena pengaruhnya sampai ke anak. Anak sudah ada di sini. Apa yang dijelaskan dengan oleh si ibu itu akan mengaruh pada sekarang. Maka kalau ada beberapa teman dari teman-teman kita, ibunya anak masih anaknya itu umur 6 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah, 6 tahun hafal Quran. Kalau di beberapa negeri di sana, kalau udah itu 7 tahun, 8 tahun normal hafal Quran. Tapi kalau 6 tahun hafal Quran, aku jangan. Kita tanya sama bapaknya, teman kita, Masya Allah, gimana? Kau bisa mendidik anak 6 tahun bukan bisa baca Quran dan hafal Quran. Dia berkata seperti ini, ya, tatkala istriku hamil, ya, senantiasa aku nyalakan Quran di radio, dan senantiasa aku letakkan handset itu istri. Jadi seakan-akan anaknya yang mesti jadi itu menyebabkan tatkala anakku lahir jika kami di mobil kereta nanti dia menyalakan Quran. Ketika anakku masuk madrasah untuk belajar Quran sangat cepat sekali. Dia bisa baca Quran dan dia hafal Quran sampai 6 tahun bisa hafal Quran karena memang pendekatan dengan Quran sudah ada semenjak anak itu dijadiin istri Quran. Dan beberapa kita juga jelas apa yang didengar oleh si ibu itu pengaruh jelas kepada anak yang ada di janinnya. Kalau kita mau tanamkan tarbiyah akhlak hasan kepada anak, boleh dari ketika anak itu sudah ada di dalam perut itu. Karena dikatakan jika Allah Taala mengirimkan ruh kepada janin yang ada di perut ibu itu, maka di sini benar-benar sungguh si suami dan istri itu mengemban amanah yang besar. Ketika sudah ada ruh di janin itu. Oleh karena itu, ada juga cerita seorang anak wanita. Dia berlaku dalam keadaan seakan-akan normal, tapi tertanam di hatinya kebencian yang luar biasa kepada orang tuanya. Dia tidak tahu kenapa bisa benci sama orang tua. Sampai-sampai terus si anak perempuan ini dalam keadaan benci sama orang tua, langsung ke dia sama orang tua. Maka saya tak salah. Secara kodenya tak salah. Mereka tengok, aku kalau ini yang salah kepada anak perempuan kami ini. Tapi kenapa dia begitu bencinya kepada kami? Mulai akhirnya ditanyakan kepada orang-orang. Ada yang cakap ini sihir, ada yang cakap ini dia tidak berguna. Tapi subhanallah, akhirnya mereka datang ke seorang. Coba aku kan cakap sama budak. Kenapa kau bisa benci itu kau sama orang tua maaf mereka buat? Tapi setelah nanti ke seorang tua tadi atau kenapa? Pas orang ini, Masya Allah, dia kembali kepada lalu anaknya bagaimana kau kecil dan terus. Apakah kau masih ingat beberapa perkara ketika kau pergi? Berkata si anak ini, iya, aku ingat beberapa perkara. Bukan ketika masih lagi, tapi kalau aku berada dalam perut ibu,
Bingung orang ini. Oh, apa yang kau ingat? Aku ingat saat bagaimana ceritanya aku ingat. Aku mendengar percakapan antara kedua orang tua ayah dan ibu. Ini ketika anak ini mengungkapkan perihal itu nangis dia, aku sambil nangis. Aku mendengar mereka bermusyawarah ketika aku masuk dalam masa-masa hamil 4 bulan, mereka bertekad nak menggugurkan aku, nak menggugurkan kandungan. Mereka bertekad nak membunuh. Nangislah si anak perempuan. Apakah sedikit teganya mereka membunuh? Aku sudah hidup, aku sudah diberikan umur. Kenapa mereka tega untuk membunuh? Mereka berkata, orang coba melihat orang tua kan dipakai ayah dan ibunya. Bagaimana orang mengingatkan kepada ayah? Dia sesuai berikan. Tapi kenapa dia benci kepada ayah tidak tahu? Akhirnya dia berkata kepada kalian. Kalian ingat ketika dia dalam kandungan kalian dan dalam kandungan istri. Dia ingatkan ketika dia umur 4 bulan. Iya. Apa yang terjadi? Mereka mengaku sungguh betul. Kalau umur hamil 4 bulan, kami tadi bertekad nak menguburkannya, nak membunuhnya. Kami ragu apakah kita tinggalkan atau kita kuburkan saja. Yang akhir kita akan tinggalkan, yang kita kuburkan. Berkata orang yang menjadi musyawarah ini, inilah sebabnya. Dia tidak bisa mencintai kalian karena pernah kalian bertekad untuk membunuhnya pada masa-masa itu. Ini hanya terjadi pertukaran antara suami dan istri, tapi efeknya pengaruhnya kepada si anak sehingga si anak itu tadi terlibat seorang tua karena dia seorang tidak pernah bertekad nak membunuhnya. Akhirnya dululah mereka bersama minta maaf dalam bentuk mereka itu bisa sedikit si anak yang mencintai orang tuanya ya toh. Ini di sini apa? Perihal yang menjadi percakapan ibu di dalam keadaan hamil itu berpengaruh pada si anak ini Allah, baik positif ataupun negatif. Dan itu ada seorang ulama mereka perihal pendidikan pada masa hamil. Ada seorang ulama dari Allah yang terang, Imam Muhammad bin Ahmad al-Muqtar. Muhammad bin Ahmad al-Muqtar saya tidak tahu beliau ketika di Bodoh. Beliau mempunyai anak yang banyak dan semuanya anak ini ulama semua. Menghargai, membawa soal dan yang lainnya. Tumbuh dalam keadaan yang baik, yang terdidik. Misalnya sang ayahnya, jadi bagaimana kau bisa mendidik anak yang menjadi seperti luar biasa sekarang ini? Beliau berkata, kau tahu, aku mendidik mereka. Contohnya, untuk akhlak, untuk senantiasa mereka bisa konsisten, bisa istiqomah dalam tahajud. Tapi bagaimana anak-anak juga dengan semuanya dan mereka sudah biasa untuk bangun malam. Kau tahu dari mana? Aku mendidik mereka untuk bangun malam untuk tahajud, bukan hanya sholat subuh berjamaah, ya. Bangun malam tahajud. Nah, ini seringkali ya, sebagai jadian Tuhan bersama dengan kita hadir sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Yang kita tengok kebanyakan orang tua yang sudah subuh, ya. Mana anak-anaknya? Mereka sholat subuh di mana? Di rumah. Yang ke masjid hanya orang tua saja. Kenapa tak diingatkan kepada anak-anak kita untuk kita bersama dalam masjid? Itu intinya. Dalam cerita yang tadi berkata Imam Muhammad bin Abdullah, mendidik mereka untuk bisa bertahan semenjak mereka masih di dalam janin perut ibu mereka. Ketika waktu bangun malam, aku bangun dan istri juga bangun bertahajud dan aku betul-betul kecil perut istri dibangunkan dari ayo kawan-kawan masih dalam janin ya. Setiap malam itu ketika anak itu lahir anak itu. Bila mana dalam waktu tahajud kami bangunkan anak itu, udah terus disusui oleh istri. Yang nanti bangun melek matanya pas masa tahajud itu disusui oleh istri. Besar lagi itu anak. Ketika datang waktu tahajud dibangunin dikasih mainan, main-main. Dan
ternyata anak itu terbiasa untuk bangun jam 2 malam, jam 3 malam. Waktu terlihat apa yang tadi bangun? Maka dengan mudah kami mendidik anak-anak yang nanti yang bangun dan sejak mereka masuk sekolah, sejak mereka terbiasa tidak juga, sejak mereka masih dalam perut ibu mereka. Inilah pola pendidikan yang benar. Ketika si anak tadi masih dalam janin, ibu mungkin dikatakan hendaknya ketika ibu yang hamil itu paling tidak menghatamkan Quran 1 kali dengan niat untuk tarbiyah kepada si anak yang ada dalam perut ini minimal 1 kali. Jangan kita baca surat Maryam, kita baca surat Maryam yang jadi baca surat Yusuf biar bagus, baca Quran supaya niatkan untuk si anak yang akan tumbuh. Ketika si anak itu lahir, mulailah benar-benar si ayah dan ibu mengemban amalan yang besar. Lahirlah si anak. Oh, itu luar biasa. Maka pertama yang kau lakukan adalah perdengarkan kepadanya nama Allah. Nah, dia belum bisa mendengar, ketika mendengarkan mulutmu ke telinganya dan sebutkanlah nama Allah. Karena itu digunakan juga untuk azan. Dengan anak bayi yang baru lahir, azan di telinga kanan dan iqamah di telinga yang kiri. Sehingga kalimat yang pertama kali dia dengar adalah Allah. Sebagaimana yang akan kita harapkan ketika anak ini wafat nantinya, semoga akhir kata di dunianya dan kuburannya adalah Allah juga. La ilaha illallah, kalimat tauhid untuk akhir hayatnya. Dan ketika dia masuk ke liang lahat, kita ada itu dan kita otomatiskan. Apa kalimat akhir di azan Quran itu? La ilaha illallah, Allah juga. Mulailah hidup si anak ini dengan Allah. Dan akhir hidup anak itu adalah kalimat Allah juga. Inilah Islam. Dijaga anak itu dari awal dan akhirnya dengan kalimat Allah. Dengan azan tadi. Kemudian apa? Jangan lupa untuk tahnik si anak itu dari waktu dengan korma. Tahnik, apa namanya? Maulud tahnik ini dalam ambil sedikit dari korma dan diletakkan di langit-langit yang mulut. Itu sunnah yang tahu. Nah, dan juga disunahkan kalau kita melihat ada orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah, para asati dan orang-orang yang soleh, kita minta mereka tahnik anak kita itu. Pengaruhnya juga besar ya Pak. Kemudian jangan lupa pernikahan. Pola pendidikan yang sangat penting juga. Karena kita lihat dalam beberapa riwayat, seorang itu merebut mengendalikan dirinya sehingga dia membebaskan dirinya dengan berpernikahan. Dan juga kita lupa bahwa anak-anak ini kepada para orang soleh untuk mendoakannya. Dalam perihal kita itu dibuat acara. Apa ceritanya acara itu demi untuk mengumpulkan orang-orang soleh melihat si anak ini. Kemudian perkara anak itu khitan. Buat ajaran berkumpul lagi orang soleh itu mendoakan anak mulai. Ketika dia menikah, juga berkumpul lagi orang soleh mendoakan anaknya. Doa dari Allah SWT. Ketika anak itu sudah lahir, jangan lupa jaga istri, karena air susu yang diminum oleh anak itu yang dari istri itu pengaruhnya sangat besar dalam membentukkan watak atau karakter si anak. Apa yang dimakan oleh istri yang menjadi susu itu sangat berpengaruh kepada si anak itu. Dari Allah. Kemudian ketika mereka sudah besar sini, jaga apa yang mereka makan, jaga apa yang mereka lihat, dan juga jaga apa yang mereka dengar. Karena memang ada seorang ulama yang beliau itu menjadi mufti Mekah di masanya. Imam Muhammad bin Hussein al-Habsyi, mufti Mekah. Beliau punya anak di antaranya Imam Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi, yang Maulid yang dibaca itu Maulid itu. Terkadang di Muhammad bin Hussein menjabat sebagai mufti Mekah. Beliau punya rumah berdekatan dengan Masjidil Haram. Ia berkata kepada anak-anaknya yang sendiri, kalau kalian nak ke Masjidil Haram harus dengan aku atau teman kalian. Pada barang kita yang Masjidil Haram sholat di sana. Jangan beristri. Kalau
ayah tak dapat menemani kalian, sudah jangan sholat di masjid haram, sholat di rumah saja. Mufti Mekah ni pada zamannya, saya kan tak tahu keutamaan sholat di masjid haram. Seperti pakai pakaian dan mereka daripada sholat di masjid yang biasa. Kalau kita sholat di masjid haram, saya juga berkata, kalau ayah tak bisa menemani kalian untuk pergi bersama ke masjid haram, sudah tak pergi sholat di rumah saja. Kenapa? Ada apa gerangan? Beliau berkata, saya takut dalam perjalanan dari rumah sampai ke masjid, di masjid aman insya Allah, di rumah aman, namun jangan. Ketika kalian jalan ini, saya takut kalian akan mendengar kata-kata yang tak layak didengar, yang akan berpengaruh pada karakter kalian. Kata-kata ini saya tak nak kalian mendengarnya. Kalau sama ayah, sama bapak, sama ayah bisa menjaga kalian. Tapi kalau tak sama ayah, jangan takut kalian mendengar kata-kata yang tidak layak. Padahal di mana? Di Mekah. Di masa-masa itu, kira-kira hampir 200 tahun yang lalu, masa-masa itu beliau dalam 250 tahun yang lalu. Tetap beliau takut karena ada kata-kata yang akan didengar oleh anak-anaknya. Dalam perjalanan dari rumah ke Masjidil Haram, beliau ada pola pendidikan yang terbentuk dengan pola pendidikan itu. Imam Abdullah bin Said al-Zahir, kitabnya sering dibaca di Nusantara dan Sunan Gunung. Anak dididik oleh bukan ayahnya, ayah sudah wafat ketika beliau masih kecil. Makciknya yang mendidik anaknya. Lagi. Jadi anak itu, walaupun dia jadi, tapi dia mendapatkan pendidikan yang benar, bisa menjadi ulama yang benar luar biasa. Imam Abdullah masih sebagai seorang ulama yang benar. Suatu hari, makciknya ini bilang kepada anaknya, kepada ponakannya, "Hai Abdullah," dan juga menyatakan, "Hai Abdullah, hai Tahir, kalian ini bukanlah laki-laki." Jadi kami laki-laki. Bukan laki-laki. Bagaimana bukan laki-laki? Bukan. Jadi masih mereka masih yang satu papan yang itu kita pada saat bersilang. Maksudnya berkata, kalau kalian nak jadi laki-laki, ada caranya. Kami bukan. Berkata maksudnya kalian tidak akan menjadi laki-laki sebelum kalian melihat baginda dari Muhammad SAW. Mana caranya lagi? Kan kalau kita sudah wafat, kan bisa kalian melihat baginda dari Allah. Jadi berikan ada beberapa salawat dan banyak-banyak dari salawat ini. Sudah itu kan pasti institusi ya, sudah itu. Maka banyak-banyak mereka baca salawat. Sampai akhirnya 3 hari kemudian datang 2 kakak beradik, Tahir sama Abdullah. Mereka berkata, "Adik, alhamdulillah, karena ini sudah jadi laki-laki." Oh, kenapa? Semalam kami mimpi Nabi Muhammad SAW. Yang mimpi semalam. Kata adiknya, mimpi perempuan juga bisa. Mau jadi laki-laki yang berat, kalau mimpi perempuan juga boleh. Jadi mana? Harus di mana di dalam keadaan yang terjadi? Iya, ya bohong. Yang harus dalam Sahih Bukhari, An-Ra'ani dengan Rasulullah ini dia bohong. Kalau siapa yang mimpiku dan bagi dari sholat, maka sebuah dia akan melihat dalam keadaan nyata seperti itu. Itu jadinya ini waktu namanya. Kalau orang pernah mimpi di Muhammad SAW, paling tidak dia akan melihat bagian dari dalam keadaan nyata ketika sakaratul maut. Maka itu suatu isyarat, suatu kabar baik ketika orang pernah mimpi dari Muhammad SAW. Walaupun itu bukan target yang utama. Target yang utama adalah dari Allah SWT. Baik. Dua anaknya berkata, masih boleh, masih bisa. Kita jumpa dengan jadi Muhammad, masih bisa. Cuma caranya, bagi kita tahu apa? Caranya itu seorang banyak-banyak yang dibaca. Ulangan 2 bulan. Banyak-banyak yang dibaca. Bagaimana ya Pak? 3 hari kemudian datang adik beradik, kakak beradik dan berkata, "Adik, alhamdulillah, kami sudah menjadi laki-laki." Berkata adiknya, "Apa? Menjadi laki?" "Oh, tidak, bilang ini. Kamu melihatnya dalam keadaan nyata, dalam keadaan yang umum." Bagaimana yang kalian tengok, yang melihat bagaimana serta menjadi Allah. Senanglah mati. Ketika matinya berkata,
Al-an syara'atul hati Allah berjudulnya baru sekarang ini kalian masuk dalam langkah pertama menjadi seorang laki-laki. Yang dimaksud dengan kalimat laki-laki di sini adalah kejantanan bukan dengan fisik, tapi dengan karakter. Dalam Al-Quran Allah Taala seringkali menyebutkan rijal la tulhihim tijaratun an ma'siyatillah. Fihi rijal yuhibbuna an yaqulu kalimat rijal laki-laki bukan dengan fisik, tapi dengan sifat. Maka berapa banyak laki-laki yang tidak ada, dan ada pula yang tidak laki-laki, tapi dia laki-laki. Karena laki-laki adalah sifat memang. Berkata Imam Syarawi, Abdul Wahab Syarawi berkata, sifat al-rujulah, sifat laki-lakian itu tahap pertamanya, langkah pertamanya adalah seperti yang tadi masih dikatakan. Langkah pertama dari sifat laki-lakian itu adalah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama dia Rasulullah. Begini cara mati yang menjadi dua anaknya. Pernah dua anaknya, dua anaknya. Dia di pasar, jadi berdebat di pasar terus sama dia. Tapi suatu hari dua anak di pasar dan balik dari pasar. Mereka tapi suatu hari keluar dari mulut anak ini kata yang sebenarnya biasa, tapi tak layak diucapkan oleh anak-anak ulama. Katanya ini keluar dari kalian, langsung mati jadi tenang. Aku kok, oh ya, terima kalian dapat kata itu. Siapa yang mengajar kalian? Terima kalian dengan enggak, masih kami enggak dengan aku. Dia masih pernah pasang dan mendengar kata ini. Orang masih ini. Dalam pola pendidikan mereka sedikit agak keras kalau tidak bisa ditempatkan dengan anak-anak itu. Akhirnya pastinya itu nanti siwak. Ini masih muda nih, masih belum balik. Maka diambil lagi kisah ceritanya disiwakin. Disiwakin sampai sakit, sampai perih, sampai lutut, sampai kotoran. Nangis sudah. Sudah sakit sampai kotoran. Berkata matinya, kau tahu, ada mati itu seperti ini rasanya di dunia, di akhirat lebih baik lagi, lebih sakit lagi. Dengan kau datang lagi kali mati itu. Jadi kalau pendidikan yang agak keras tapi terpaham dalam benak pikiran anak itu, pokok kalimat yang tak layak itu ini rasanya sakit seperti ini. Semenjak itu mereka meninggalkan kalimat-kalimat itu. Tumpukan Allah SWT dalam keadaan yang luar biasa. Sehingga menjadi mereka imam berdua. Karena Imam Abu Bakar Siddiq itu dia berkata banyak karangan-karangan beliau dan banyak ulang murid beliau selama yang tenor itu. Dan di antara dirinya itu kalau salat duha 10 juz, salat witir 10 juz setiap hari, dan juga membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Allah juga sama, juga selama di puasa. Ada seorang melihat rumah Nabi Abdullah dalam keadaan tinggi rumahnya. Dia kata, ini rumahmu agak aneh, lebih tinggi dari yang lain. Kau tahu kenapa? Setiap rumahku itu, setiap satu jengkalnya itu pernah aku dulu dan aku hafalkan Quran di situ. Setiap anak tangganya aku pernah dulu dan hafalkan Quran di situ. Gitu ya. Adapun kalau buku jangan itu lagi sudah ribuan kali aku katakan Quran. Jangan heran kenapa rumahku lebih tinggi, lebih bercahaya. Wah ya. Jadi kita memulai mendidik anak kita dengan memberikan mereka anak yang baik, yang kita mulai dari diri kita dan dulu semua. Jangan juga lupa nanti kita mendoakan anak kita dengan kebaikan, karena doa itu benar-benar. Ketika seorang ayah menyerah kepada anaknya, jangan sekali-kali keluar sumpah anak. Jadi pilihan yang tak layak, atau didoain dengan kata-kata yang tidak baik itu akan menjadi anak itu. Jangan-jangan kalau ketika anak menjadi sifat yang tak baik, karena kadang-kadang itu terjadi karena sumpah kita. Ketika kita lagi marah, kalau kau marah sama anak, keluarkanlah doa. Kalau tidak oke, doakan mereka di antara doa yang tak pernah didoakan Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Semoga Allah menjadikan kita orang tua
yang berbakti kepada anak, bukan hanya anak yang berbakti kepada orang tua, tapi juga orang tua yang berbakti kepada anaknya, yang menolong mereka untuk bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang menanamkan pada diri mereka akhlak-akhlak yang baik, yang menjadi aset kita di dunia dan di akhirat untuk pada kedua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muwaffiq lil khair wa alaikum wa bikum lil khair wa alaikum. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah kita sama-sama kita berikan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi